Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita punya impian untuk pergi haji. Oleh sebab itu impian itu harus diperjuangkan. Niat untuk haji itu harus diperjuangkan. Niat umroh juga demikian. Niat haji juga demikian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka ternyata dalam melaksanakan ibadah haji ada serangkaian tata cara yang harus dilakukan oleh para jamaah haji. Namun sebelum berlanjut melewati tahap-tahap haji, ada satu tahap yang sangat wajib untuk dilakukan, yaitu niat, saudara. Niat haji. Karena sah tidaknya ibadah tergantung pada niatnya. Kalau niatnya tidak benar, otomatis ibadah yang dikerjakannya pun tidak benar. Kalau niatnya benar, insya Allah otomatis ibadah hajinya juga dilakukan dengan benar dan lurus. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sah tidaknya ibadah itu tergantung niat. Oleh karena itu kita wajib memperbaharui niat. Dalam berhaji, ihram merupakan rukun pertama yang harus ada dan wajib dijalani bagi para jamaah haji. Apa itu ihram? Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji sebelum Anda berihram, Anda juga harus mengetahui terlebih dahulu bahwa terdapat 3 model pelaksanaan ibadah haji. Ada yang namanya haji ifrad, yaitu mendahulukan pelaksanaan haji daripada umroh. Menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan haji dengan model ini lebih utama, dengan syarat umroh harus dilakukan pada bulan itu juga. Setelah melaksanakan ibadah haji atau sebelum akhir Dzulhijjah. Jadi haji didahulukan dari umroh. Yang kedua namanya haji tamatu, yaitu mendahulukan ibadah umroh dari haji. Bagi yang mengerjakan ibadah haji dengan model tamatu, maka ia diwajibkan membayar dam. Dan yang terakhir ialah haji kiron, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umroh sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Namanya haji kiron. Tidak berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji tamatu. Pelaksanaan haji dengan model kironi juga diharuskan membayar dam atau denda. Nah ini. Setelah Anda mengetahui 3 macam ibadah haji dalam Islam, barulah Anda bisa melakukan niat atau berihram di dalam melaksanakan ibadah haji. Adapun niat yang harus Anda ucapkan tentulah tidak sama. Anda harus menyesuaikan dengan cara ibadah haji seperti yang Anda akan laksanakan dengan penjelasan-penjelasannya. Bagi Anda yang niat haji ifrad, yaitu mendahulukan umrah,
Jika Anda mendahulukan ibadah haji dengan cara pertama, yaitu mendahulukan haji sebelum umrah, berarti Anda harus melakukan pertama adalah ibadah haji dulu. Sebab itu pada saat mengerjakan ibadah haji atau ihram haji, berniatlah dalam hati kita, nawaitul hajj wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjan. Aku niat haji dan berikhram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Yang kedua haji tamatu. Bagaimana niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Aku niat umrah dan berikhram karena Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan umrah. Itulah dinamakan haji tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, maka niatnya adalah niat umroh. Yang terakhir haji kiron, yaitu bersamaan, nawaitu hajja wa umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjin wa umrah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan ibadah haji insyaallah kita semakin sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya kita jika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Oleh karena itu kita harus niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ada 5 tempat ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tempat mikot. Nah, yang pertama adalah mikot adalah tempat di mana jamaah haji umroh mengambil atau memulai ihram. Ada yang namanya tempat mikot untuk ihram dan haji. Yang pertama adalah namanya Miqdad. Nah, ini sekitar 94 km ke arah timur laut Mekah. Ini lokasi miqat dari Irak dan Iran, dan para penziarah mengikuti rute yang sama. Nah, ini. Yang kedua adalah Yalmaman. Miqat ini adalah terdiri dari pegunungan di sekitar 92 km arah tenggara wilayah Mekah. Lokasi miqat Yalmaman ini mereka yang datangnya dari Pakistan, India, Cina, Jepang. Nah, ini. Yang ketiga adalah miqat Dzul Hulaifa. Ini jaraknya 450 km dari Mekah, 9 km dari Madinah. Masjid Dzul Hulaifa adalah lokasi miqat dari Madinah untuk penduduk tempat yang tinggal di Madinah. Yang keempat adalah Zuhfal Miqat. Ini ada di barat laut, untuk yang dari Syria, Afrika Utara, Yordan, Mesir, Lebanon. Kurang lebih jaraknya 9 km. Dan yang terakhir miqat Qor al-Manazil, miqat Taif ini. Ini juga merupakan daerah yang mengandung pegunungan yang terletak di daerah Taif dan Manazil letak 94 kilo ke sisi timur. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat-tempat pertama miqat atau tempat
para jamaah haji dan umroh mengambil atau memulai ihram. Nah, bagaimana kalau jamaah Indonesia? Di mana tempatnya? Nah, ini perlu kita tanyakan. Nah, kita mungkin dari mana kita nih? Mikot kita adanya di mana? Nah, ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat mikot orang Indonesia itu di mana? Coba bayangin. Nah, ini mungkin sudah ada yang tahu. Bagi kita karena belum pernah ke sana ya belum tahu. Ya, tempat mikot orang Indonesia di mana gitu. Tempat mikot saat umrah orang Indonesia, coba kita cari. Orang Indonesia. Nah, tempat mikot orang Indonesia yaitu bisa dari dua jenis, yaitu miqat zamani, miqat orang Indonesia, tempatnya ada 3. Orang Indonesia tempat miqatnya ada 3. Miqat jamaah gelombang 1 dari Mekah ya, yang datang dari Madinah, namanya Julhulaifah. Mikot makani jamaah yang gelombang 2 yaitu dari Jeddah. Nah ini ya. Jadi bisa dari Madinah, bisa dari Jeddah. Ini untuk orang Indonesia. Nah, di sana sudah disediakan asrama haji ya. Asrama haji. Nah. Ya lam lam. Nah, itu ya lam lam. Nih ya, jadi jangan khawatir, orang Indonesia juga bisa mikotnya dari Madinah maupun dari Jeddah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi Anda yang betul-betul niat haji, segera daftar. Jangan tunda-tunda lagi. Karena haji itu ada 2. Ada kemampuan, ada kemauan. Jadi kalau kita ada kemauan, insya Allah ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, kita harus mencari kemauan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa haji ini adalah pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah pantasnya tentunya untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita Masya Allah ya, bagi kita gimana ini? Nah, bagi kita mudah-mudahan Allah berikan ya kebaikan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, kita coba perhatikan penjelasan tentang haji ini. Penjelasan haji. Haji dan umrah tentunya. Nah, dengarkan ya baik-baik penjelasannya dari Ustadz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saat ini kita akan melihat satu pembahasan yang penting dalam masalah haji. Dan ini insya Allah akan membantu setiap orang yang ingin menjalankan ibadah haji. Kami akan membuat catatan apa saja amalan-amalan yang akan dilakukan ketika
ketika seorang itu menempuh ibadah haji, ibadah yang sangat mulia. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya dalam ibadah haji itu ada 3 bentuk manasik. Kita bisa memilih dari manasik yang ada. Namun salah satu manasik itu yang dipilih oleh para ulama, dan bahkan mereka punya perbedaan pendapat manakah manasik yang terbaik. Intinya di sini ada 3. Yang pertama adalah manasik tamattu, kemudian yang kedua adalah manasik qiran, yang ketiga adalah manasik ifrad. Kita tilik terlebih dahulu manasik ifrad. Itu artinya niatannya ketika berangkat itu adalah haji saja. Dia sudah pernah melakukan umrah barangkali. Ya, dia sudah pernah melakukan umrah barangkali. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab, karena mereka sudah sering kali bolak-balik untuk melaksanakan umrah, maka mereka cukup berniatan haji saja. Dan mereka kadang mepet dengan hari tarwiyah, baru mereka datang ke tanah haram, datang ke Masjidil Haram yang untuk melaksanakan ritual ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah ibadah qiran, itu artinya niatannya sekaligus haji dan umrah. Ya, sedangkan yang ketiga itu adalah manasik tamattu, yaitu dia berniat untuk haji sekaligus di dalamnya juga ada umrah. Namun kenapa disebut tamattu di sini? Karena ada bersenang-senang tatkala itu. Ini agak sedikit berbeda dengan qiran. Kalau qiran tidak ada bersenang-senang di situ. Maksudnya bersenang-senang di sini adalah jadi terlebih dahulu orang yang ingin melakukan ibadah manasik tamattu ini melakukan umrah terlebih dahulu sampai ibadah umrahnya itu rampung. Ya, baru setelah itu dilanjutkan dengan ibadah haji. Namun di antara ibadah umrah dan haji di sini ada selang waktu dia bisa bersenang-senang dengan memakai pakaian bebas, dan juga dia bisa berhubungan intim dengan istrinya. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang saat ihram itu terlarang. Nah, kalau qiran tidak, dia nyambung langsung tanpa melepas baju ihram, jadi tetap memakainya. Namun kalau tamattu, ya dia boleh ganti dengan pakaian bebas, dan nanti ketika datang tanggal 8 Zulhijjah barulah nanti akan dilaksanakan ritual haji. Intinya di sini para ulama memilih bahwa adalah tamattu karena Nabi SAW ingin melakukannya. Makanya sekarang yang kita bahas adalah skema manasik tamattu, dan inilah yang biasa dipilih oleh jemaah haji yang dari wilayah tanah. Kita lihat para pemirsa sekalian bagaimana rangkaian cara melakukan manasik tamattu ini. Kita mulai, yaitu tamattu nanti akan dimulai seperti ibadah umroh juga, ya. Jadi kita akan mulai dari ibadah umroh terlebih dahulu. Nanti baru di situ nanti ada ibadah haji ketika datang 8 Zulhijjah. Ya. Saat kita ingin datang sampai ke, biasanya kalau dari Indonesia itu langsung berangkat menuju Jeddah langsung ke Madinah. Ya. Maka dari Madinah nanti mereka mengambil mikot, yaitu di tempat yang namanya Bir Ali. Ya. Tempat yang namanya Bir Ali saat ini disebut dengan nama tersebut untuk berihram untuk umrah. Jadi ketika itu disunahkan untuk mandi, lalu berpakaian ihram, laki-laki dengan pakaian atasnya warna putih, ya pakaian bawahnya juga warna putih dengan cuma 2 lembar kain saja. Kalau perempuan seperti pakaian yang mereka sehari-hari gunakan. Tapi disitu tidak boleh, nanti setelah berihram tidak boleh memakai wangi-wangian dan larangan-larangan yang lain. Jadi berniat berihram saat itu mengucapkan labbaik umrah, ya labbaik umrah, yaitu maksudnya untuk umrah terlebih dahulu. Atau ketika itu dia sudah bisa berniat langsung kedua-duanya, tapi yang pertama kali dia niatkan itu untuk umrah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu melakukan tawaf. Jadi saat dari mikot menuju Masjidil Haram sekarang, ya kira-kira kalau dari Bir Ali sampai ke Masjidil Haram itu sekitar 4 jam. Maka nanti dia akan melakukan tawaf umrah dengan melihat Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Setelah melakukan tawaf umrah, lalu dia akan melakukan sa'i umrah. Jadi sini masih umrah, melakukan sa'i umrah di Safa dan Marwah. Ya. Ini juga nanti akan melintasi Safa ke Marwah 1 kali lintasan, Marwah ke Safa 2 kali sampai 7 kali, dan nanti berakhir di Marwah. Baru setelah itu jika ini sudah selesai, tawaf dan sa'i sudah selesai, barulah memendekkan rambut. Di sini kita tidak mengumpulkan rambut sampai habis. Kenapa? Karena rambut yang ada tadi ini nanti akan dikundul habis nanti ketika sudah pelaksanaan haji. Kalau di sini kita sisakan yang minimal 1 atau 2 cm. Ya 1 cm biasanya tukang cukur yang ada di sana itu mengetahuinya. Ya, baru
nanti disebut di sini tahallul untuk umrah. Nah, setelah tahallul ini dia boleh memakai pakaian bebas. Nah, setelah itu jadi biasanya di sini misalnya datang pada bulan Zulqa'dah, maka dia mesti menunggu sampai bulan Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah pada hari tarwiyah. Di situ nanti dia mengenakan pakaian ihram kembali. Ya, dan nanti saat itu dia berniat untuk berhaji, ya, dia mengucapkan labbaik hajjan, ya, Allahumma labbaik hajjan, ihram untuk haji. Dia bisa mulai dari pagi hari atau siang harinya, yang penting tidak masuk sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu setelah itu biasanya dari hotel ada beberapa jamaah yang berinisiatif, ya, untuk berangkat menuju Mina untuk melakukan mabit. Dan di situ disunahkan mabit di Mina pada hari tarwiyah, ya, mabit di Mina pada hari tarwiyah. Baru setelah itu beranjak menuju Arafah, padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kadang yang mabit di Mina ini tidak dilakukan oleh sebagian jamaah karena ingin segera datang ke Arafah. Ini tidak masalah karena ini hukumnya sunnah. Nah, sampai ke Arafah kadang ada yang sudah mengambil di malam hari, malam 9 Dzulhijjah, ya. Nanti mereka tunggu sampai di siang harinya untuk melakukan wukuf di Arafah, artinya berdiam di daerah Arafah, tidak keluar dari area tersebut. Dan di situ ada pembatas-pembatas yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melewati area tadi. Jadi cuma berwukuf di Arafah saja. Nanti sampai tenggelamnya matahari, baru kemudian beranjak menuju Musdalifah. Nanti sholat maghrib dan isya secara jamak itu akan dilakukan di Musdalifah. Namun kalau ini menyulitkan maka bisa dilakukan di Arafah. Intinya di Musdalifah nanti perintahnya adalah mabit untuk sebagian besar malam. Jadi kalau malam itu kita tetapkanlah taruh ada 10 jam, berarti sebagian besar malam, berarti kita kalau bisa bermalamnya itu di atas 5 jam berada di Musdalifah. Kecuali bagi orang yang punya uzur, maka dia boleh cuma melintasi Musdalifah saja, atau dia melewati pertengahan malam, dia melewati pertengahan malam, kemudian nanti dia seperti orang yang sepuh, yang sudah tua, para wanita yang mungkin ini kelelahan, kecapean, dia bisa langsung kembali ke penginapannya yang ada di daerah ini. Kemudian setelah itu di pagi harinya ini menunggu di Musdalifah ini sampai matahari terbit. Kemudian di pagi harinya menunggu sampai matahari terbit. Orang-orang nanti akan menuju ke tempat pelemparan jumrah untuk melakukan pelemparan satu jumrah, itu jumrah Aqobah. Nah, jumrah Aqobah ini dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi. Mulai dari 10 Dzulhijjah pagi nanti akan dilakukan pelemparan jumrah Aqobah, ya. Biasanya yang dari Musdalifah itu langsung menuju sana. Ada juga yang berinisiatif istirahat terlebih dahulu, nanti kalau mereka sudah fit di pagi harinya baru mereka melakukan pelemparan jumrah Aqobah. Ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi, ya, sampai siang. Nah, kemudian setelah itu para jamaah haji melakukan penyembelihan haji. Biasanya mereka cuma menitipkan saja pada ada beberapa tenda yang ada di Mina. Ketika itu mereka cuma memberikan uang saja 400 real atau 500 real itu kepada panitia yang ada yang mengurus dari kerajaan Saudi Arabia untuk masalah haji di sini. Itu penyembelihan seperti layaknya kita menyembelih kurban. Baru setelah itu yang melaksanakan haji itu mengundul kepala untuk laki-laki, sedangkan perempuan nanti dia cukup mengambil 3 helai rambut sama seperti dia melakukan umrah. Nah, inilah yang disebut halal pertama, artinya seluruh larangan itu dibolehkan kecuali berhubungan intim suami istri. Ya, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah, yaitu nanti menuju ke Masjidil Haram. Namun di sini para pemirsa sekalian, untuk tawaf ifadah di sini bebas, tidak ditetapkan pada waktu tertentu. Artinya kalau bisa tanggal 10 ya bisa dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Namun kalau dia tunda karena mengingat antrian yang begitu banyak, ya, jamaah yang begitu padat nanti di Masjidil Haram, dia bisa menunda misalnya sampai 13 Dzulhijjah sampai 14, di sini tidak ada batasannya. Namun ingat, ini adalah bagian dari rukun haji, harus dilakukan. Baru setelah itu melakukan haji. Ya, ini contoh sama seperti tadi melakukan tawaf ifrad 7 kali putaran, baru melakukan sa'i haji. Dua-dua ini termasuk rukun. Ya, untuk melintasi Safa dan Marwah tadi sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Baru setelah itu, ya, kalau ini dilakukan misalnya tanggal 10, nanti dia kembali lagi ke Mina untuk melakukan mabit pada tanggal 11, 12. Kalau dia memilih dilanjutkan sampai 3 hari, berarti tanggal 13. Nah, di sela-sela tadi dia melakukan mabit di Mina, nanti dia akan melakukan pelemparan jumrah, yaitu 3 jumrah di sini, yaitu jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqobah. Dia akan melakukan pelemparan 3 jumrah tadi pada 3 hari yang ada. Kalau pilih 3 hari atau kalau pilih 2 hari setelah sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-12,
dia segera meninggalkan Mina. Kalau dia ingin melanjutkan berarti sampai hari ke-13 nanti juga akan melakukan pelemparan 3 jumrah tadi, Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Nah, kalau ini sudah, maka ritual-ritual penting di sini sudah dilakukan, ya. Maka tinggal yang terakhir tawaf qada. Tawaf qada dilakukan ini ketika kita sudah ingin meninggalkan Mekah, artinya ritual-ritual ibadah haji kita sudah selesai. Dan barulah ketika itu melakukan tawaf qada, dan Nabi SAW katakan bahwasanya jadikanlah ibadah manasik kalian yang terakhir itu adalah ibadah, ya, tawaf. Ya, kecuali bagi wanita yang mengalami haid, dia diberikan keringanan ketika itu. Intinya di sini inilah amalan yang terakhir dari ibadah haji. Setelah itu bebas, ada yang ingin melakukan ziarah ke Madinah, atau ada yang langsung pergi ke Jeddah untuk menunggu keberangkatan menuju tanah air. Nah, itu bebas setelah itu. Yang penting di sini wada tawaf wada ini adalah ibadah. Setelah itu tidak lagi ada ibadah yang lainnya yang bagian dari haji di sini. Jadi ini adalah ibadah yang terakhir langsung ketika itu seorang meninggalkan Mekah. Jadi ingat, ini yang dilakukan kalau kita hitung itu mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi mayoritas yang melakukan ibadah haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Ya, namun biasanya dari karena saking banyaknya jamaah haji yang ada, maka kadang ada yang berangkat lebih dulu, nanti pulangnya juga lebih dulu, itu sampai 40 hari. Ini karena butuhnya antri di situ, butuhnya ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Ya, makanya ada yang mungkin bisa melakukan lebih daripada 6 hari. Namun kalau yang berada di sekitar Jazirah Arab, yaitu yang berada di kerajaan Saudi Arabia, akan melakukan seperti itu cuma singkat dalam waktu 6 hari. Maka mudah-mudahan dengan skema ibadah haji ini membuat kita itu paham akan melakukan ibadah haji tersebut. Yang mungkin sedang melakukan ibadah haji, mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya untuk melihat skema-skema semacam ini. Dan yang ingin beribadah haji, mudah-mudahan juga bisa semakin menambah pengetahuannya supaya semakin siap untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, baru saja disampaikan tentang penjelasan ibadah haji ya dan umroh yang wajib diketahui. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa haji? Salah satunya adalah dengan cara bergabung. Sah haji adalah wukuf di Arafah. Jemaah yang gagal menjalankan wukuf tidak sah hajinya dan wajib mengulang tahun mendatang bila ia belum pernah berhaji sebelumnya. Wukuf sendiri adalah bagian dari rukun haji. Ashar Community. Rukun haji adalah syarat wajib dalam menunaikan haji. Semua yang masuk dalam rukun harus dilakukan oleh jemaah haji. Apabila ada salah satu saja yang tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram. Berniat dan memakai pakaian ihram dan menghindari perbuatan yang dilarang saat kita memakai ihram. Saat berniat memakai ihram, jemaah juga membaca niat untuk melaksanakan haji dan dilakukan di tempat mikot. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Berada di wilayah Padang Arafah saat waktu wukuf, yaitu mulai zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Sementara salat sah wukuf adalah dilaksanakan di Arafah, dilakukan oleh muslim, berakal, dan berpakaian ihram. Ketiga adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram, dimulai dari rukun Hajar Aswad atau sudut Ka'bah di mana terdapat batu Hajar Aswad. Tawaf ifadah ini dilakukan usai wukuf di Arafah. Keempat, sya'i. Berjalan disertai berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Dari Syafa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah kembali ke Syafa dihitung kali kedua. Terus dilakukan hingga 7 kali perjalanan dan berakhir di Marwah. Kelima adalah tahallul. Cukur sebagian rambut tanda jemaah sudah boleh melepas pakaian ihram dan melanjutkan tahapan haji selanjutnya dengan berpakaian biasa yang menutup aurat. Keenam adalah tertib. Semua rukun haji dilakukan secara berurutan dan tidak meninggalkan salah satunya.
Al-Fatihah. Saudara, lebih dari 2 juta jemaah calon haji bersiap menuju Arafah untuk menunaikan salah satu rukun haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Jemaah mulai diberangkatkan menuju Arafah dengan bus-bus yang telah disediakan. Wukuf di Arafah menjadi inti dari seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Semua jemaah calon haji yang sedang sakit atau perempuan yang sedang berhalangan tetap berangkat ke Arafah pada 9 Zulhijjah untuk menuntaskan seluruh rangkaian ritual ibadah haji. Surat Al Dan saudara, kondisi terkini dari puncak ibadah haji kita akan tanyakan langsung kepada Amirul Haji, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. turunnya urutan surat sebut Makkah Al-Mukarramah, mana di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai kiblat umat Islam di mana mereka berada di seluruh dunia. Seluruh umat Islam hadap kepadanya taat, rendah hati dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali dalam seharinya. Umat Islam berbondong-bondong dari segenap penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan tawaf Ka'bah yang mulia sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rumah yang pertama kali dibangun oleh manusia untuk mempergunakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan dasar akidah yang benar. Niat menjadi haji mabrur adalah 1. Niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Biaya atau bekal yang digunakan berasal dari usaha atau harta yang halal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. 3. Pelaksanaan hajinya baik rukun, wajib dan sunnahnya sesuai tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selama dalam perjalanan dan ibadah haji tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi, fasik atau perbuatan maksiat dan dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan bertengkaran. Kedatangan jamaah haji di asrama haji embarkasi. Jamaah haji yang sudah tiba di embarkasi haji segera memperlihatkan SPMA, yaitu surat panggilan masuk asrama, dan bukti setor lunas BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. SPMA beserta tanda setor BPIH warna biru diperlihatkan kepada petugas haji ketika jamaah haji masuk asrama haji embarkasi. Jamaah masuk asrama sesuai dengan jadwal, hari, tanggal, dan jamnya yang tercantum dalam SPMA. Setiap jamaah mendapatkan paspor dan tanda identitas berupa tanda pengenal dan gelang identitas sesuai dengan identitas asli setiap jamaah. Tanda pengenal dan gelang identitas tidak boleh dipinjamkan, apalagi ditukar dengan jamaah lain walaupun sama istri atau anak. Barang bawaan jamaah. Barang bawaan diserahkan kepada petugas bea dan cukai di embarkasi dan beratnya tidak boleh lebih dari 32 kg. Barang bawaan sudah dimasukkan koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya kepada jamaah. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan
serta tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas dan lainnya. Ketika masuk asrama haji, jamaah haji mendapatkan living cost, yaitu biaya hidup selama di tanah suci atau Makkah dalam mata uang rial. Rinciannya untuk makan selama di Makkah, untuk bayar dam atau denda yang harus dibayar karena tidak bisa melaksanakan salah satu wajib haji, dan sisanya untuk membeli oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian para jamaah menempati kamar yang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk beristirahat sebelum pemberangkatan ke bandara. Lebih memantapkan pemahaman urutan pelaksanaan ibadah haji, para jamaah haji mendapatkan pembinaan manasik haji yang terakhir kalinya. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu, dan satu orang bertindak sebagai kepala regu. Dan setiap 4 regu dikelompokkan dalam satu rombongan dan dipimpin oleh satu orang ketua rombongan. Maka dalam satu rombongan terdapat 45 orang jamaah. Berangkat menuju bandara embarkasi. Jamaah menaiki bis dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongannya. Selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi, dianjurkan banyak berzikir dan berdoa. Di bandara embarkasi. Sampai di bandara embarkasi, jemaah turun dari bis dengan tertib dan teratur. Tas bentengan dan tas paspor jangan tertinggal di dalam bis. Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukkan paspor serta formulir. Jamaah haji di dalam pesawat. Para jamaah yang sudah memasuki pesawat duduk dengan tertib dan teratur. Ketika akan berangkat, petugas pesawat memberikan penjelasan tentang peraturan dan fasilitas untuk penumpang pesawat. Petugas haji yang mendampingi rombongan juga memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan ibadah dalam pesawat, mulai dari tata cara tayamum, sholat dengan cara jamaah dan kosong, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamaah haram Allahu Akbar, Allahu Akbar. gelombang 1 di bandara أشهد أن لا إله إلا الله jamaah dengan tertib أشهد أن لا إله إلا الله laki-laki mengikuti barisan laki-laki. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Pada waktu menaiki dan الله أكبر
Halo, Assalamualaikum. Allahu Akbar. La Salam ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Ya, subhanallah. Yang kedua, mungkin saya hanya minta ini aja, minta doanya supaya mempermudah bagaimana mendapatkan gitu. Emang kalau saya sih udah paham ini, tapi kalau untuk memberikan pemahaman lagi kepada teman-teman yang ingin naik haji atau umroh itu kedengarannya itu apa PD saya itu belum muncul gitu. Iya. Alhamdulillah doanya ya, saya juga udah nabung ini buat ibu. Amin. Sudah ada 10 jutaan ini. Itu belum saya daftarkan. Ya ditabung aja dulu kata Pak Sukareja. Itu aja kayaknya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai kegiatan di Madinah, jemaah dipersiapkan untuk berangkat dari pemondokan dengan pakaian ihram menuju Oh. dengan ihram umroh atau haji. Bagi laki-laki hendaklah sudah diyakinkan Oh, tidak memakai pakaian dalam. iya. Niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilan ya Allah. Berumroh. Iya. atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah. Amin. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilan ya Allah berhaji. Atau nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa setelah selesai berihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli shay'in harramtahu 'ala al-muhrim abtaghi bidhalika wajhaka al-karim ya rabbal 'alamin. Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh, dan seluruh anggota tubuh dari yang engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Jamaah gelombang 1 menuju Makkah. Pada saat Mobil Ali hendaknya memperhatikan nama syarikat dan nomor bisnya masing-masing. Dan dalam perjalanan ke Makkah hendaklah memperbanyak talbiyah. Gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Dengan tiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah gelombang 2 dengan dari pesawat dengan tetap membawa tas dan dengan dan paspor. Jemaah memasuki ruang tunggu yang tersedia dilakukan pemeriksaan imigrasi. Selama pemeriksaan lebih kurang selama 2 jam.
Itulah penjelasan tentang perlik-perlik ibadah haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.